Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar pagi ini? Oke, bertemu lagi dengan Bu Tami. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, namun anak-anak sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik ya, tema 2, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tolong disimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir ya. Nanti apabila ada penjelasan yang penting, kalian bisa menulis pada buku tulis tematik kalian. Yuk anak-anak, kita simak bersama. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakannya dalam kalimat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan dengan benar. Pembelajaran 3. Anak-anak, kita simak bersama pada pembelajaran 3 ini ya. Amati dan bacalah percakapan berikut. Nah, di sini ada teks percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, kita baca bersama ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama, kata Udin. Temannya menjawab, baik Udin, aku pasti datang. Temannya yang lain menjawab juga, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Nah, setelah itu temannya menjawab lagi, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Yang lainnya menjawab, wah pasti menyenangkan. Nah anak-anak, dari teks percakapan antara Udin bersama teman-temannya ini, mereka akan ke rumah Udin. Nah, Udin mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Mereka akan membuat jus jambu biji dan mereka juga akan bermain pesawat ya, pesawat mainan. Pasti sangat menyenangkan. Kita lanjutkan lagi. Ini ada teks bacaan yang berjudul membuat jus jambu biji ya. Kita baca bersama ya. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Anak-anak, dari bacaan ini anak-anak bisa menyimpulkan yaitu Benny dan teman-temannya bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka membuat jus jambu biji bersama-sama. Nah, mereka sudah berbagi tugas untuk membuat jus jambu biji. Kemudian mereka meminum jus jambu biji bersama-sama dengan sangat senang. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Benda cair. Nah, anak-anak masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Ya, benda cair itu berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya juga menyerupai kaleng. Jika air teh dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya juga akan menyerupai gelas ya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap.
Ini anak-anak ada contoh benda cair di sekitar kita ya. Ada air putih, ada madu, kemudian sirup, minyak goreng, dan saus. Anak-anak perhatikan tabel di bawah ini ya. Di sini ada kata, kemudian maknanya atau artinya itu apa kata itu ya. Contohnya kata bentuk maknanya yaitu rupa atau wujud suatu benda. Kata ukuran maknanya hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Jumlah maknanya banyaknya sesuatu. Nanti kalian bisa membuat kalimat dari kata yang sudah Bu Utami contohkan ini ya. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan 2 angka, anak-anak. Nah, di sini sudah ada 2 kelompok jambu. Ya, masing-masing jambu ini berisi berapa? 3. Iya, betul. Kemudian digabungkan. Caranya bagaimana ya? Karena di sini kita belajar perkalian bilangan dengan 2 angka. Jadi dapat kita tulis di sini. Ada berapa kelompoknya? 2. Kemudian dikali masing-masing 3 jambunya, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana cara menjumlahkan berulang? Iya betul, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini ada berapa kelompok? 2. Masing-masing kelompok berisi jambu biji berapa anak-anak? 4. Iya betul, kemudian digabungkan. Caranya bagaimana? Ya, 2 dikali 4. 2 tadi kelompoknya itu ada 2, masing-masing berisi 4 jambu ya. Jadi 2 dikali 4. Kemudian penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, anak-anak ini mudah sekali ya. Nanti kalian bisa mencoba latihan-latihan pada buku paket ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri ya. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita contoh perkalian bilangan dengan 2 angka. Nah, 2 dikali 2 sama dengan penjumlahan berulangnya bagaimana? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Iya betul. Selanjutnya 2 dikali 7 sama dengan, sama penjumlahan berulangnya kita tuliskan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Selanjutnya 2 dikali 9, penjumlahan berulangnya sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Mudah sekali anak-anak ya, perkalian bilangan dengan 2 angka. Kita lanjutkan lagi. Perkalian bilangan dengan angka 1 ya. 3 dikali 1 sama dengan, ya satunya itu jumlahnya 3 Bu. Penjumlahan berulangnya berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Satunya itu sebanyak 3 ya. Contoh lagi, 9 dikali 1 berarti satunya itu jumlahnya 9 ya. 1 ditambah 1 sampai 9 sama dengan 9. Kemudian 5 dikali 1 berarti sama dengan penjumlahan berulangnya satunya itu sebanyak 5. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, sebanyak 5 sama dengan 5. Ini mudah sekali anak-anak ya. Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri ya. Lanjut lagi. Perkalian bilangan dengan angka 0. Coba perhatikan ya perkalian 2 bilangan berikut ini. 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0, berarti 0-nya ada 2 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0-nya ada 7 Bu. 0 ditambah 0 sejumlah 7 sama dengan 0. Lanjut lagi, 5 dikali 0 berarti 0-nya ada 5 Bu. Dijumlahkan ya, penjumlahan berulangnya 0 ditambah 0 sebanyak 5 sama dengan 0.
Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Pintar sekali. Kita lanjut lagi. Coba anak-anak amati gambar ini. Masih ingat ya, ini adalah gerakan memetik jambu ya. Kemarin kita sudah belajar. Nanti kita mempraktikkan bersama ya gerakan kaki. Ini adalah contoh gerakan kakinya. Kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke samping ya. Lanjutnya, kaki lurus melangkah ke depan, tangan ke bawah. Coba perhatikan lagi. Ini kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Kemudian kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Anak-anak coba nanti kalian memperagakan gerakan ini di rumah ya dengan bantuan orang tua ataupun saudara. Kita ke pembelajaran 4. Ya, coba ini ada percakapan lagi, kita baca bersama ya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang upacara pentas seni yang akan digelar di sekolahan kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Temannya Udin menjawab, bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumah saja. Kemudian Siti menjawab, wah itu ide bagus, nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Ini ada bacaan ayo menari. Nah, jadi dari percakapan antara Udin dan temannya tadi adalah membahas tentang di sekolahannya akan ada pentas seni. Nah, mereka akan menampilkan tarian. Nah, ini kita baca bersama ya. Judulnya adalah Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat seusai latihan. Mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, anak-anak dari bacaan ini bisa kita simpulkan ya. Beni dan teman-temannya itu berlatih menari. Mereka berlatih di rumah Dayu. Nah, di halaman rumah Dayu itu sangat luas, jadi mereka berlatih di halaman rumah Dayu karena sangat memungkinkan untuk dijadikan tempat latihan. Yang memimpin latihan menarinya adalah kakak Dayu. Nah, setelah mereka berlatih, mereka bermain pesawat mainan ya yang terbuat dari kertas. Setelah itu mereka menerbangkan bersama. Pesawat yang paling terbang jauh yaitu yang menjadi pemenang ya. Kita lanjut lagi, benda gas. Masih ingat ya kemarin apa itu benda gas? Ya, kita baca bersama anak-anak. Benda gas, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon itu berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, ternyata di dalam balon itu berisi udara, anak-anak ya. Udara itu merupakan benda gas, iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Ya, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas dapat berubah-ubah. Ya, anak-anak coba amati contoh berikut ini. Nah, di sini nanti kita bisa mengerjakan perkalian, tetapi kita lihat dulu di sini kan perkaliannya ada gambar-gambarnya. Bagaimana caranya? Nah, coba kita belajar bersama. Nah, di sini misalkan kita bisa melihat di sini ada topi. Bagaimana
kita bisa menentukan perkalian pada topi. Ya, topi itu mengarah pada perkalian 1 dikali 4 ya. Kemudian contoh berikutnya, bunga. Ya, bunga berarti perkaliannya kita arahkan ke 6 dikali 6. Nah, jadi dapat kita tulis di sini bilangan yang terhalang oleh topi adalah berapa tadi? 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Kemudian bilangan yang terhalang oleh bunga adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Iya. Kemudian contoh lagi. Nah, di sini ada tabel perkalian 16. Nah, bagaimana caranya mengerjakan ini? Ya anak-anak, 16 ini adalah bentuk perkalian. Nah, perkaliannya bentuknya bagaimana bisa menghasilkan angka 16. Nah, ini ada contohnya. Coba perhatikan. Ya, 16 itu adalah perkaliannya 2 dikali 8 ya. Kemudian di sini ada 4, berarti 4 dikali 4 hasilnya juga 16. Selanjutnya 8 dikali berapa sama dengan 16? 2 ya. Jangan lupa ada angka yang bisa dikalikan 16 yaitu angka 1 ya, karena di sini belum ada angka 1. Jadi kita tulis di sini 16 dikali 1 sama dengan 16. Mudah sekali anak-anak ya. Nah, setelah kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir, kalian kerjakan ya soal di bawah ini. Yang pertama, dengan bantuan orang tua atau saudara, buatlah video memperagakan gerakan tarian pada halaman 83 dengan durasi tidak perlu lama ya, maksimal 4 menit. Yang kedua, kerjakan halaman 86 sampai 87 soal nomor 1 sampai 10. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan melalui WA. Yang ketiga, kerjakan halaman 88 sampai 90. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan melalui WA. Tugas ini dikirim ke WA pribadi Bu Utami ya, maksimal penyelesaiannya sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Nah, jangan lupa anak-anak mengisi daftar hadir dengan menulis nama lengkap pada kolom komentar ya. Sekian yang dapat Bu Utami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.